Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya sendiri Agripina Zara Putri sebagai host Dan saya Dinantri Sefira sebagai co-host. Pada podcast kita akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat seperti Al-Ghazali dan Ibnu Bajjah dengan pikiran dan hubungan agama, sains, dan filsafat. Nah, di podcast ini kita akan mengundang teman-teman kita sekalian untuk pembahasannya. Ya, monggo silakan masuk. Halo, nama saya Evelyn. Nama saya Halo. Silakan duduk. Ini kita santai-santai aja ya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya mau nanya, apa dari kalian ada yang mengetahui siapa itu Al-Ghazali dan Ibnu Bajjah? Setahu saya Al-Ghazali itu merupakan salah satu tokoh filsafat Muslim pada abad ke-11. Nah, saya tahu mengenai Al-Ghazali yang dikenal karena peran pentingnya dalam sejarah filsafat, teologi, dan juga tasawuf. Beliau ini lahir di Persia, wilayah Persia pada tahun 1058 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali juga dikenal karena karyanya yang berjudul Hujjat al-Islam dan Ihya Ulumuddin yang membahas berbagai aspek kehidupan spiritual dan filsafat Islam. Nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tus, lahir Tus, Iran 450 Hijrian atau tahun 1058. Wafat Tabristan Tus, 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember tahun 1111 Masehi. Sejak kecil, ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Dan untuk Ibnu Bajjah sendiri, Ibnu Bajjah beliau merupakan seorang filsuf, ahli sains dan musisi Muslim pada abad ke-12. Beliau lahir di Spanyol sekitar tahun 1085 Masehi dan wafat pada tahun 1138 Masehi. Ibnu Bajjah dikenal karena karyanya dalam bidang filsafat, sains, dan psikologi yang mempengaruhi pemikiran Barat melalui terjemahan karyanya ke dalam bahasa Latin. Beliau ini juga dikenal dengan nama Apophthegms. Nama Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi bin Bajjah, lahir Saragossa, utara Spanyol pada 475 Hijriah, wafat Fes, Maroko pada Ramadan tahun 533 Hijriah. Dia dijuluki Al-Wazir Al-Hakim atau menteri yang ahli hikmah. Dia telah mendapatkan nama dan ketenaran setelah memegang jabatan menteri untuk 2 penguasa. Karyanya seperti Tadbirul Mutawahhid, Risalah Ittisal, dan Risalatul Wada diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan dibaca secara luas di Eropa. Oh, ternyata kalian sudah tahu ya siapa itu Al-Ghazali dan Ibnu Bajjah. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana pengaruhnya Al-Ghazali dan juga Ibnu Bajjah dalam hubungan agama, sains, dan filsafat itu bagaimana? Al-Ghazali dikenal karena upayanya untuk mendamaikan antara keyakinan agama dan akal budi. Dalam karyanya, beliau menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kebenaran batinnya. Namun, Al-Ghazali juga mengakui nilai akal budi dalam memahami alam semesta yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dalam karyanya, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memahami agama melalui pengalaman spiritual dan bukan hanya melalui pemahaman teoritis. Hal ini mempengaruhi perkembangan tasawuf di dunia Islam yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang agama. Selain itu, Al-Ghazali juga mengembangkan filsafat alias sains dengan membaginya dalam 6 kategori. Ini membuktikan bahwa ia tak mengambil filsafat secara umum, namun secara jelas dan terperinci atau manusia.
filsafat yang berkaitan dengan masalah ilmu ilmiah atau ilmu yang terkait dengan matematika atau terkait dengan dan Islam. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan proses berpikir atau logika atau mantikia, ilmu takdir atau fisik. Keempat, ilmu ketuhanan atau ilahiyat atau ilmu fisika. Kelima, ilmu sia-sia atau ilmu politik. Keenam, ilmu filsafat etika atau filsafat. Pembagian tersebut di dalam filsafat dunia dulu yang kemudian dibawa masuk ke dalam dunia Islam pada masa awal, yaitu era Abbasiyah, dan dipopulerkan oleh dua orang sarjana besar bernama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Ghazali mengatakan terkait dengan ilmu riyadhiyah dan mantikiyah kita tidak bisa menolak. Kalau untuk Ibnu Bajah bagaimana? Ibnu Bajah di sisi lain menekankan pentingnya akal budi dan pengamatan ilmiah dalam memahami alam semesta. Beliau mengembangkan konsep uzlah akliyah atau penyendirian intelektual yang menekankan pentingnya refleksi dan kontemplasi dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang alam dan diri manusia. Ibnu Bajah juga menekankan pentingnya memahami diri manusia melalui refleksi dan kontemplasi. Nah, dapatkah kalian memberikan contoh konkret mengenai dampak pemikiran keduanya dalam hubungan agama, sains, dan filsafat? Untuk dampak pemikiran Al-Ghazali terlihat dalam upayanya untuk menyatukan akal budi dan keyakinan agama yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teologi di dunia Islam. Konsep-konsepnya juga mempengaruhi pemikiran barat melalui terjemahan karya-karya dalam bahasa Arab. Ibnu Bajah dengan pemikirannya tentang uzlah akliyah dan takhayul memberikan kontribusi dalam pengembangan metode ilmiah dan pemikiran filosofis. Dampaknya terlihat dalam pengaruhnya terhadap para filsuf barat seperti Thomas Aquinas dan perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Bajah. Yang pertama ada Tadbir Al-Mutawahhid. Yang kedua ada Risalah Al-Wada. Yang ketiga ada Risalah Al-Itshal. Yang keempat ada Risalah Fil Alhan. Yang kelima dan terakhir ada Kitab An-Nabat. Karya Imam Al-Ghazali yang tersebar ke seluruh dunia memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat muslim. Karya-karya Imam Al-Ghazali terbagi dalam 4 kategori kitab, yaitu dalam kategori ilmu agama terdapat beberapa karya, yaitu diantaranya Al-Munqidh Minal Dalal, kemudian Al-Iqtisad Fil I'tiqad, kemudian Al-Maqsad Al-Asna fi Syarah Asma Allahul Husna, kemudian Faisal At-Tariqah Bainal Islam wal Zandaqah, kemudian Hujjat Al-Haq, kemudian Jawahirul Quran wa Duraruh, kemudian Miskat Al-Anwar, dan kemudian yang terakhir Tafsir Al-Yaqut At-Ta'wil. Dalam kategori filsafat terdapat beberapa karya, diantaranya yaitu Al-Qisas Al-Mustaqim, kemudian Maqasidul Falasif, kemudian Miha An-Nazar fil Mantiq, kemudian Miyar Al-Ilm fi Fanil Mantiq, kemudian Tahafut Al-Falasif, kemudian Al-Munqidh Minal Dalal, kemudian Bidayat Al-Hidayah, kemudian Ihya Ulumuddin, kemudian Kimia Ihsadat, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Mizanul Aman, kemudian Nasihat Al-Mulk. Kemudian dalam kategori jurisprudensi terdapat beberapa karya, diantaranya yaitu Al-Mustafa fil Ilm Al-Usul, kemudian Al-Wasit fil Matab, kemudian Asasul Qiyas, kemudian Fatwa Al-Ghazali, kemudian yang terakhir kitab Tazibul Isul. Dalam kategori sufisme terdapat beberapa karya, diantaranya yaitu Al-Munqidh Minal Dalal, kemudian Bidayatul Hidayah, kemudian Ihya Ulumuddin, kemudian Kimia Sa'adat, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Mizanul Amal, kemudian Nasihatul Muluk. Terima kasih dalam pembicaraan kali ini yang sudah membahas mengenai Ibnu Bajah dan Al-Ghazali, terutama pikirannya dalam hubungan agama, sains, dan filsafat. Sekian dari podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pentingnya pengalaman spiritual dan kebenaran batinnya. Terima kasih atas wawancaranya. Wawasannya. Terima kasih ya untuk pembahasan kali ini di podcast ini. Dalam pembahasan terima kasih untuk pembicaraan pada podcast kali ini. Aku mau jelimet